Senang ketemu dengan saudara lagi di tempat ini pada pagi hari ini dengan tema yang berbeda. Temanya pada pagi ini adalah gratisan dan murahan. Perlu saya ingatkan bahwa tema sepanjang bulan Maret ini kita bicara soal penebusan atau redemption. Minggu lalu kita bicara soal murka dan kasih karunia Allah. Minggu ini kita akan bicara tentang gratisan dan murahan, gitu ya. Dan hari ini mungkin sifatnya bukan khotbah tapi pelajaran, gitu ya. Jadi enggak praktikal mungkin dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita mesti tahu karena ini adalah apa yang kita percaya. Yeah. Oke, mari kita mulai Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan mengupas dari ayat ini tentang gratisan dan murahan. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat ini ditulis oleh Paulus ketika dia sebenarnya lagi berada di dalam penjara di Roma. Dan dia banyak menulis tentang masalah-masalah keselamatan, masalah sukacita justru ketika dia lagi dalam penjara. Ini yang cukup unik nih ya. Dan kalau andai kata kita lagi bicara soal gratisan dan murahan, sekali lagi mari kita bongkar ayatnya. Efesus 2 ayat yang 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita mulai dari yang pertama. Sorry nih saudara, saya agak cepat nih saudara ya. Karena kita agak cepatan sedikit, bahannya cukup banyak. Kamu diselamatkan. Itulah yang topik yang pertama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kalau ngomongin soal diselamatkan, maka pertanyaannya adalah diselamatkan dari apa? Kita ini banyak sering memakai istilah keselamatan, diselamatkan. Yesus itu juga kita sebut sebagai juru selamat. Tetapi sebenarnya selamat dari apa sih? Dan jujur nih saudara ya, saudara nggak mungkin jadi orang Kristen kalau andai kata saudara sebetulnya nggak merasa bahwa di saudara harus diselamatkan. Karena Yesus itu juru selamat. Kalau andai kata kita nggak merasa bahwa diri kita harus diselamatkan, maka Yesus sebagai juru selamat itu nggak ada artinya, meaningless, nggak punya arti. Mau diselamatkan dari apa? Orang saya nggak ngerasa saya harus diselamatkan kok. Ngapain saya butuh juru selamat kalau andai kata saya nggak ngerasa harus diselamatkan? Saudara mungkin Kristen, saya mungkin Kristen. Tapi kalau andai kata kita nggak merasa bahwa kita harus diselamatkan, maka jangan-jangan saudara Kristen hanya menjalankan rutinitas saja biasa. Seorang Kristen itu seharusnya harus menyadari bahwa dirinya itu memang harus diselamatkan. Dan butuh juru selamat. Kalau tidak maka Yesus Kristus itu nggak ada artinya. Karena Yesus Kristus bilangnya juru selamat gitu kan. Dan kalau andai kata ngomongin soal juru selamat, ngomongin soal keselamatan, maka nggak bisa terlepas dari kata ini. Apa itu dosa? Iya. Nah, perjanjian baru menggunakan kata hamartia untuk dosa. Artinya meleset dari sasaran. Kalau andai kata saya main dart, sorry ya saudara, saya pinggirin aja sedikit nih supaya saudara bisa ngeliat. Kalau andai kata saya main dart, hamartia itu artinya nggak tepat di tengah gitu. Itu hamartia. Jadi kalau andai kata saya, ini hamartia nih. Tuh lebih hamartia lagi. Hamartia, gitu ya. Selama tidak tepat di tengah, itu hamartia. Gitu. Coba lagi ya, siapa tahu nggak hamartia? Ya. Hamartia. Memang susah sih ya, lebih gampang begini emang sih. Nah, hamartia. Nah, hamartia itu memang meleset dari sasaran dan oleh karena itu kalau ngomongin soal meleset dari sasaran dan kata ini yang dipergunakan 137 kali dalam perjanjian baru ngomongin soal hamartia. Kok kenapa nggak seperti ngomong baik dan jahat gitu? Karena memang pengertiannya memang meleset dari sasaran. Tanda kutip nggak ngomongin soal baik dan jahat. Ini kenapa kok karena banyak orang ngomong kayak begini. Saya orang baik, saya berusaha untuk berbuat baik, saya berusaha untuk hidup yang benar gitu. Ya saya sih gimana ya, ya oke lah ada, ya kecil-kecil bohong, ya bohong mah kecil-kecilan dah. Nyolong kecil-kecilan, selingkuh kecil-kecilan, nipu kecil-kecilan. Ya pokoknya tapi semuanya kecil-kecilan kok. Tapi Tuhan tahulah dalam hati saya orang baik dan saya berusaha untuk berbuat baik. Apa yang salah dengan kehidupan saya?
Nah, ngomong soal dosa, dosa nggak ngomongin soal itu, nggak ngomongin soal baik atau jahat sebenarnya. Kecuali nanti kita ngomongin. Nggak ngomong, karena kenapa? Karena standarnya problem yang jadi masalah. Kalau ngomongin soal baik atau jahat, standarnya menurut standar siapa baik atau jahat? Karena baik menurut saya belum tentu baik untuk saudara. Baik untuk saudara belum tentu baik untuk saya. Jahatnya saya belum tentu jahatnya saudara. Itu beda standar loh sebetulnya. Mau pakai standarnya siapa? Contoh real nih ya, contoh real. Ngasih uang ke pengemis. Ketika saudara lagi jalan gitu, terus saudara ngeliat pengemis, lalu saudara kasih uang. Baik atau jahat? Baik atau jahat? Baik. Pemkot Bogor nggak setuju sama saudara. Kenapa? Karena ada undang-undangnya. Undang-undang Perda nomor 8 tahun 2009 pasal 27. Tuh kan gini ya. Saya baru ketemu Korusmin soalnya kemarin. Perda nomor 8 tahun 2009 pasal 27 mengatakan bahwa dilarang untuk memberikan benda atau uang kepada pengemis. Diancam dengan hukuman penjara maksimal 6 bulan, denda maksimal 50 juta. Saya kayaknya baru lagi menjatuhkan profesi pengemis jadi agak berkurang nih saudara. Jadi kalau saudara nih kita beda betul lah tidak. Dari begitu aja kita beda pendapat. Menurut standarnya siapa? Kita Pemkot Bogor standarnya begini, ini kejahatan. Kata kita standarnya kebaikan. Kalau ngomong soal itu kita nggak ketemu. Kalau ngomong soal kebaikan dan kejahatan. Oleh karena itu hamartia nggak bicara soal itu. Kita ngomongin soal standarnya Tuhan. Kalau andai kata kita mau pakai, kalau kita mau pakai dosa itu ada melakukan kejahatan atau kebaikan, oke, tetapi di belakangnya harus ditambahin menurut standarnya Tuhan. Prinsipnya yang jadi problem adalah standarnya Tuhan. Nah, oke. Ini masalahnya. Tuhan itu sempurna, itu problem. Dan kalau andai kata Tuhan itu sempurna, dia punya standar yang sempurna. Jangan ngomongin soal standar Tuhan deh ya. Ngomongin standar sempurna manusia dulu dah. Mari kita lihat standar sempurna manusia. Apakah kita bisa memenuhi standar sempurna manusia? Saudara, siapa di antara saudara yang sekolah gak pernah yang nilainya selalu dapat 100? Selalu, gak pernah enggak. Gak ada yang angkat tangan. Saya juga kagak berani sih. Kenapa? Karena memang kita untuk memenuhi standar sempurnanya manusia aja gak nyampe. Apalagi ngomong standar sempurnanya Tuhan. Jadi kita semua hamartia dong. Iya, selamat datang ke golongan orang berdosa. Kita semua orang berdosa, kita semua hamartia, kita semua nggak mengikuti tepat persis seperti apa yang Tuhan mau. Gitu. Colokin lagi ya, kalau dilempar soalnya nggak bakal kena tengah. Nggak tepat seperti itu dan problemnya adalah orang berdosa di dalam Alkitab itu digambarkan seperti orang mati. Efesus 2 ayat 1, 4-5 ngomong kayak gini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tuh, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Jadi dosa itu berkaitan dengan mati. Dan kalau andai kata, dan digambarkan orang yang berdosa itu seperti orang yang mati. Kok gitu ya? Mari kita tarik ke permukaan. Kejadian 2 ayat yang ke-9 sampai dengan Kejadian 2 ayat 9, 16 dan 17 mengatakan seperti ini. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati.
Nah ini ada pertanyaan menarik sebenarnya, ada beberapa hal, tapi kita bahas dua dulu aja di sini. Yang menarik sebetulnya, yang pertama gini, yang pertama ngomongin kenapa pohon itu harus ada. Saya sendiri memang kadang-kadang suka agak-agak gimana gitu ya. Kenapa sih pohon itu ada? Karena pohon itu menyebabkan kejatuhan Adam. Nih ya, jadi kenapa pohon itu mesti ada? Coba Tuhan konsultasi dulu sama saya sebelumnya. Dan untungnya dia gak pernah konsultasi. Kalau saya sih ya, saya mungkin akan kasih saran ke Tuhan kayak model kayak begini. Yang pertama pohonnya, posisinya itu agak susah dijangkau sama Adam. Jangan saran pertama sih pohonnya gak ada. Saran yang kedua kalau andai kata harus ada, jangan mudah dijangkau. Taruh di pojokan, paling ujung, paling pojok. Jadi lewat rawa-rawa dulu, suruh berenang dulu 10 km gitu. Ada kalau mau nyampe ujung, mau sono gitu. Taruh paling pojok. Terus yang kedua gini, keberatan saya dengan pohon itu adalah pohon itu buahnya menarik hati. Terus saya keberatan. Kenapa sih buahnya menarik hati? Kenapa nggak dibikin kayak bunga bangke gitu, ya nggak? Ini buahnya menarik hati gitu. Jadi ketika melihatnya orang tuh tertarik. Itu aja udah advertisement sendiri. Kemasannya keren buahnya. Ini jadi keingetan kalau ngomong kemasan keren tapi beracun. Jadi keingetan dulu saya pernah ngelihat ada orang bikin makanan burung. Bikin makanan burung, saudara tahu yang bikin mengkilatnya itu apa? Litur. Disemprot begini. Tuh langsung makanannya tuh mengkilat gitu. Terus dikasih burung-burung, tuh apa nggak kena kanker tuh burung-burungnya. Itu tuh, tapi tuh kemasan menarik tapi racun gitu. Nih tuh keberatan saya. Yang kedua gini, ancaman, sebenarnya bukan ancaman sih. Mati. Loh, memangnya Adam tahu mati? Pada saat engkau memakannya pastilah engkau mati. Kita tahu mati karena kita pernah ngelihat orang mati. Adam belum pernah ngelihat kematian loh. Itu konsep aneh tuh buat dia. Pada saat engkau memakannya pastilah engkau mati. Mati. Dia masih mikir tuh apa itu gitu. Dia itu suatu hal yang benar-benar baru kali buat dia. Tapi ini kan agak lucu juga ya kan ya. Dan Tuhan bilang pasti engkau mati. Itu yang fair gak sih Tuhan sebenarnya? Tapi jujur nih. Kita juga sering kali ngomong begitu sih. Karena saya ngalamin sendiri sama anak saya. Kemarin Ray, saya lagi masak telur dadar. Ray pengen tahu, papa pengen tahu, papa ngapain, papa masak apa gitu. Gendong gitu dia minta gendong. Terus dia gak deketin penggorengan. Pengen pegang, Renan. Jangan pegang penggorengan, panas. Anak umur 2,5 tahun, konsep panas apaan ya? Kenapa mesti pegang, nggak boleh pegang gitu ya. Tapi saya menuntut dia ikutin apa kata saya. Saya menuntut dia percaya walaupun dia nggak tahu akibatnya apa. Tapi saya tahu. Kemarin di angkot, dia buka jendela agak sedikit lebih gede, dia seneng angin. Tiba-tiba dia ngeluarin kepala sama tangan gini. Renan ketabrak mobil, 2,5 tahun. Ini modelnya mirip kayak begitu loh. Secara konsep mungkin Adam sendiri, jadi gini ya. Sebenarnya Tuhan meminta Adam beriman semenjak dari Taman Eden. Dia gak tahu apa yang terjadi, tapi percaya aja deh sama Tuhan. Percaya enggak? Jadi Adam sebenarnya dari Taman Eden itu mesti punya iman. Tinggal di Taman Eden itu mesti beriman. Ngikutin apa yang Tuhan mau. Pelanggaran dia, sebenarnya pelanggaran gak ngikutin apa yang Tuhan mau. Hamartia. Dan akibatnya kematian. Dan adanya pohon itu kan memberikan pilihan. Gitu. Saudara tahu, kenapa pohon itu ada? Pohon itu ada karena harus ada pilihan. Tuhan itu cinta dan cinta itu memberikan pilihan. Kalau andai kata pohon itu nggak ada,
Adam gak punya pilihan untuk gak ikut Tuhan. Taruh, saudara nyambung gak nih? Bagaimana caranya Adam, kalau andai kata misalnya lagi macul di Taman Eden. Gue pengen keluar dari Taman Eden nih. Gimana ya caranya ya? Gimana cara ngelanggar firman Tuhan nih coba? Cara gak mau ikut Tuhan gampang. Kasih larangan satu. Ini dilanggar, itu berarti kamu memilih gak mau ikut saya. Kamu gak percaya sama saya. Jadi harus ada itunya tuh, harus ada opsinya satu. Jadi Adam boleh memilih, kalau andai kata Adam bosan di Taman Eden, gampang tinggal makan itu buah. Keluar dari Taman Eden. Mau ikut Tuhan, Tuhan gak pernah maksa orang ikut Tuhan. Sebagaimana di Taman Eden, kita juga sama loh, kita juga dikasih pilihan loh. Tuhan gak pernah paksa saudara mesti ikut dia, lalu diprogram gitu sudah jadi kayak robot, enggak. Pilihan, saudara mau ikut Tuhan, oke ikutin apa yang Tuhan mau. Gak mau ikut, ya langgar aja semua yang Tuhan kasih, yang perintahin, selesai masalahnya. Pilihan. Itu cuma kan resikonya tanggung sendiri gitu kan. Resikonya ketika memilih tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, resikonya adalah kematian. Tapi Tuhan melakukan itu karena cinta. Dan dosa itu menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Dosa itu membuat hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi longgar, menjadi renggang. Yesaya 59 ayat kedua mengatakan, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan di terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa itu membuat hubungan kita dengan Tuhan itu longgar. Tapi bukan berarti bahwa Tuhan berhenti mengasihi kita. Dan bukan berarti Tuhan tidak mengasihi, dan bukan berarti Tuhan tidak bisa menjangkau kita. Tapi hubungan kita tuh longgar jadinya sama Tuhan. Kenapa? Karena pilihan kita sendiri yang memilih untuk menjauh daripada Tuhan. Oke, kalau begitu bagaimana caranya untuk memperbaiki ini? Mari kita masuk tema yang kedua. Bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Efesus mengatakannya seperti itu, bahwa keselamatan itu bukan hasil pekerjaan kita dan bukan hasil usaha kita. Banyak orang berpikir ngomongin soal keselamatan itu modelnya kayak timbangan. Sorry saudara ya, kalau andai kata lukisan saya kelihatan agak keren. Bentar, saudara kelihatan nggak? Saya pindahin mimbar. Keras amat ya nih ya. Banyak orang berpikir bahwa dosa itu modelnya kayak timbangan. Anggap aja nih timbangan deh ya. Jadi saudara mesti pindah menghayal. Timbangan, di sini baik, di sini jahat. Kalau andai kata saya bikin baik, masuk ke sini. Bikin jahat ke sini. Baik sini. Jahat sini. Nanti pada akhirnya nanti ditimbang. Beratan yang mana? Yang baik atau yang jahat? Kalau beratan yang baik saya masuk surga, beratan yang jahat selamat Anda dapat jackpot. Tapi ini kan model lama ya. Gimana kalau andai kata kita ganti sekarang? Modelnya nggak timbangan, tapi bagaimana kalau rekening dosa? Rekening. Ada rekening. Di surga ada pencatatan rekening. Ada debit, ada kredit. Kalau andai kata kita bikin kebaikan, kita masukin duit. Bikin kejahatan, kita ngambil duit. Iya. Ambil contoh saya. Iya, ntar saudara tersinggung. Ambil contoh saya. Saya minjem bolpen lupa balikin, gak ngebalikin. Jadi hak milik. Ngambil duit, minus 100. Terus, bohong sama istri, uang di dompet ada berapa? Jadi pas lagi nanya misalnya, saya mohon maaf nih saudara ya, istri saya soalnya bendahara di rumah, menteri keuangan. Saya uang di dompet tinggal berapa? Tinggal 30.000, padahal ada 130. 100.000-nya saya umpetin. Kenapa? Karena istri saya lagi melarang saya makan babi. Saya mesti diet katanya.
Jadi saya pengen makan babi, jadi saya ngumpetin duit. Bohong sama istri, minus 200. Akhirnya saya makan babi sendirian gitu, nggak ngomong-ngomong, egois. 200. Tapi karena saya ngerasa bersalah gitu ya, saya telah ngebohongin istri, rumah saya baik-baikin, saya pijet-pijet, saya kamu capek ya, wah gitu nggak antara. Saudara tuh yang babi itu rahasia kita ya, jangan ngomong-ngomong ke istri saya ya. Jadi dilarang yang ada di sini ngomong ke istri saya. Ini terus saya pijitin dia, saya kamu capek, wah kan menyenangkan hati orang lain. 100. Terus dia masak gitu, terus saya makan. Wah masakan kamu enak banget saya gitu, muji orang lain, menyenangkan hati orang lain 100. Tapi sebenarnya masakan dia asin minta ampun. Berbohong. Minus 100. Kalau di total saya masuk neraka sih tetap ya. Ini kalau andai kata kita pakai model yang kayak begini, timbangan atau rekening bank modelnya. Yang ini punya kelemahan nih, sistem ini. Kelemahannya adalah yang pertama, tadi kita bercanda, saya bisa ngasih harga. Tapi yang kenyataan realnya adalah memangnya saudara tahu harga dosanya berapa? Kalau bohong berapa harganya? Bohong kecil, bohong gede, bohong sedang? Berapa harganya? Nggak tahu. Nggak ada price tag. Di itu. Yang kedua, kita nggak tahu posisi akhir. Soalnya rekeningnya nggak bisa ngeprint saldo sekarang ada berapa. Saudara nggak bisa ke information center terus ngomong kayak gini. Ngomong-ngomong, dosa saya tuh berapa banyak ya? Bisa diprintin nggak? Nggak ada tuh, nggak ada kayak begitunya. Jadi kalau andai kata orang model kayak begini, yang anut kayak begini ditanya, kamu masuk surga atau masuk neraka? Jawabannya bingung, nggak tahu saldonya. Nggak tahu saldonya. Terus yang ketiga gini, dari mana kita tahu perbuatan itu baik atau jahat? Saya bilang kebaikan, berharapnya masuk ke rekening debit. Ternyata di sorga itu jahat, kredit. Dari mana coba taunya? Ya saya ambil contoh nih ya, yang agak ini. Waktunya cepet amat ya. Beberapa waktu lalu ada seorang pesepak bola terkenal yang nyumbang puluhan juta dolar. Emailnya dibongkar sama, nggak tahu sama siapa ya, dibongkar. Ternyata dia beramal karena dia pengen dapat gelar kebangsawanan Inggris. Sir. Dan ketika dia nyumbang puluhan juta dolar nggak dapat, dia ngomel-ngomel di email. Kok saya nggak dapat sih gelar kebangsawanan itu? Kayak ini, baik apa jahat? Baik, nyumbang, tapi ada maunya. Ada yang mau dia incer. Tapi lucu ya, orang bisa bilang, oh itu pantesan dia ngasih. Karena ada sesuatu sih. Coba itu cek dalam hati deh. Kalau andai kata kita kasih sesuatu, kita mau sorga, tulus apa enggak sebenarnya? Tadi pesepak bolanya yang bilang ngasih, saya mau jabatan sir. Tapi kalau andai kata kita ngasih, mau sorga, tulus apa enggak? Jangan-jangan yang dibilang debet, sebenarnya ditaruhnya di kredit sama Tuhan. Kalau ngelihat begini modelnya, udah ketahuan dah manusia banyak dosanya. Oleh karena itu biasanya kalau yang nganut sistem kayak dia begini, dia ngasih booster. Mirip kayak main video game. Kalau andai kata doa di waktu tertentu kali 10.000. Doa di tempat tertentu kali 100.000. Iya enggak? Jadi kalau andai kata saya berbuat kebaikan sama istri saya di waktu tertentu, dikali 100, dikali 100.000, 10.000, lumayan ya enggak? Gede kan?
Mudah-mudahan imbang gitu kan. Soalnya kan gede boosternya. Boosternya kan gede. Pertanyaannya, kenapa ini mesti ada? Karena mereka sendiri menyadari bahwa gak mungkin selamat kalau tanpa belas kasihan Tuhan. Ini minta belas kasihan Tuhan nih booster. Mereka sendiri menyadari model kayak gitu. Tapi kekristenan gak nganut model kayak begini. Kekristenan, supaya gampang nih. Main teka-teki dulu saudara ya. Benda apa yang kalau jatuh ke bawah kita ngelihatnya ke atas? Air, hujan, benar. Lagi. Tai burung. Benar. Tai cicak. Nah, itu dia tuh. Ini teologi tai cicak. Saya nyebut ini supaya gampang apalin. Teologi tai cicak dan teologi telur busuk. Kekristenan nganut model kayak gini. Anggapnya gini. Saudara lagi rebus Indomie. Lagi rebus Indomie tiba-tiba dua jatuh lagi. Lo lihat ke atas. Pertanyaannya, mau dimakan nggak Indominya? Kalau andai kata saudara anak kos akhir bulan itu tambahan protein. Tapi mayoritas bilang enggak mau makan, ya kan ya. Tapi kan itu kan kecil. Kuah Indomie gede, banyak. Banyakan mana kuah Indomie sama tai cicak? Kok nggak mau makan? Nggak mau makan. Telur busuk. Itu busuk. Andai kata saudara datang ke rumah saya, banyak banget ya kalau datang ke rumah saya. Kalau saudara semua datang ke rumah saya emang ngerampok namanya, bukan namu. Tapi saudara beberapa orang lah datang ke rumah saya nggak punya apa-apa nih. Jadi saya putusin saya mau masak telur dadar untuk saudara. 16, taruh sekilo. Oke 16. Telur ke-15 oke semua. Satu telur tiba-tiba telur ke-16 busuk. Tapi 15:1, hajar aja ya enggak? Saya kasih sama saudara. Gimana rasanya? Saudara nggak usah nyobain, saya udah pernah nyobain soalnya. Udah pernah agak telur busuk, nah, sis. Jadi pernah lagi masak saya masak Indomie, gede loh Indomie. Saya mau maaf ya saudara, saya masak Indomie nggak 1, 3. Saudara tuh terkejutnya tuh jangan sampai begitu ya, agak menusuk hati saya itu loh. Tapi masak pas lagi mau masukin telur gitu, telur busuk, tapi putihnya jatuh sedikit, cep gitu. Langsung ditarik, tapi udah keburu masuk sedikit. Nah sekarang 3 Indomie, 1 sedikit telur busuk. Mau lanjut apa enggak? Oh buat orang kelaparan mah lanjut, ya enggak? Lanjut saya makan, tapi jujur tuh Indomie paling kagak enak yang pernah saya makan. Rasanya aut-autan, itu mau baunya nggak keruanan. Tapi dosa tuh modelnya kayak gitu. Yang kecil itu mencemarkan. Itu bikin cemar. Kalau dalam kekristenan, kebaikan tidak menghilangkan kejahatan. Tetap ada di situ kejahatannya. Kebaikan tidak menghilangkan yang jahat. Gak bisa ngapus. Tapi kita ngerasa bahwa itu bisa ngapus. Kenapa? Karena pada kehidupan sehari-hari kita biasanya kompensasi. Kemarin Re nangis, saya marahin dia kelewatan. Beberapa waktu yang lalu. Saya marahin dia kelewatan memang, saya tahu. Saya ngerasa bersalah karena saya marahin dia gak kelewatan. Pas dia nangis saya gendong dia, terus saya ngomong gini, Renan mau es krim, suatu hal yang jarang-jarang ditawarin. Tapi karena saya merasa bersalah, saya mau bayain dia. Nih itu kompensasi. Karena kita ngerasa bersalah, kita melakukan kebaikan buat orang itu.
Kita ngerasa bahwa karena mudah-mudahan karena kebaikan kita, yang dulu yang bikin salah itu dilupakan. Itu modelnya, kompensasi. Padahal kekristenan, kebaikan tidak bisa menghilangkan kejahatan. Justru kejahatan merusak kebaikan. Jadi yang benarnya kayak gimana dong? Apa yang harus dilakukan? Pemberi Allah, apa yang Tuhan lakukan? Matius 26 ayat 28 mengatakan begini, ini kata-kata yang di perjamuan kudus. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita, yang tadi dibilang mati, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Jadi siapa yang memikul dosa kita? Yesus Kristus di kayu salib. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dosa itu punya kompensasi, dosa itu punya akibatnya maut. Mautnya ditanggung oleh Tuhan, supaya kita selamat. Itu yang dilakukan. Jadi ketika Allah melihat kita, dia melihat kehidupan Yesus yang tidak berdosa. Jadi kehidupan Tuhan dikenakan ke kita, kehidupan kita dikenakan ke Tuhan, gitu, di kayu salib. Jadi ketika Allah melihat kita, dia melihatnya kita tuh nggak ada dosanya, karena dia melihat kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Kalau begitu, kalau andai kata Tuhan melihat kita, Allah melihat kita tidak memiliki dosa, berarti kita balik lagi nih, mundur, balik lagi ke tempat di mana Taman Eden itu ada, di mana Adam sama sekali belum pernah melakukan dosa. Secara dehure memang begitu. Bukankah pada waktu itu Adam bisa berbincang-bincang secara langsung oleh Tuhan, Adam bisa mendengar suara Tuhan setiap sore, berjalan-jalan di Taman Eden, dan bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Itulah posisi kita sekarang. Gimana kita bisa berbincang langsung kepada Tuhan, nggak ada tabir dosa, nggak ada pemisah antara kita dengan Tuhan. Secara dehure, de factonya belum. Dehurenya udah secara hukumnya. Kita udah balik lagi seperti masa sebelum Taman Eden. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Tapi ini kan jadi menimbulkan suatu problem baru, iya enggak? Murah amat. Ada satu kisah yang menarik. Ini sebenarnya terjadi real nih. Ini dimuat di majalah, di Harian Kompas tanggal 30 September 2017 yang kemarin. Pak Hakim yang masih punya hati. Alasannya karena ini sih. Ada beberapa PKL ditangkap gitu ya. Langsung disidang. Di tempat tertentu langsung disidang, ditangkap terus langsung disidang. Dikenain denda karena ada peraturan undang-undangnya. Mereka jualan di trotoar, nggak boleh kan. Kecuali tempat-tempat tertentu sekarang. Ditangkap lalu disidang di tempat. Ini lucu-lucu katanya kisahnya, ada yang mengelak, ada yang segala macam. Tapi ada kisah haru, satu orang. Dan hakim ini mengetok, kamu tukang tambal ban, kamu berjualan di trotoar, itu gak boleh, kamu tahu itu melanggar, saya tahu itu melanggar. Oke, berarti denda kamu adalah 300.000. Biaya perkara 5.000. Oke, dia diem. Pegang-pegang dompetnya. Kamu punya uang segitu? Gak punya Pak Hakim. Ya udah deh, turunin dah 150.000. Denda 150.000, biaya perkara 5.000. Putus, turun hakimnya. Dia pegang dompet lagi. Kenapa? Karena uang yang dia punya cuma 27.000. Itu juga katanya uang tabungan anaknya. Terus dia ngomong kayak begini, Pak Hakim, saya di penjara aja deh. Hakimnya bingung. Dia melakukan satu kejahatan, dijatuhkan hukuman, tapi nggak sanggup buat bayar lepas dari hukuman itu. 150.000 nggak punya, dia cuma punya 27.000. Lalu hakimnya pas ngeliatin nggak tega juga, dikeluarin dompet dia, datang ke panitera, terus dibayarin. Nih uang denda kamu ya, awas ngelakuin lagi. Orangnya nangis terus bilang, saya bersyukur punya hakim masih punya hati nurani, katanya. Tuhan tuh kayak gitu loh modelnya. Sanggup bayar. Keselamatan itu, kalau buat saya nih ya,
Keselamatan itu masalah hubungan dengan Tuhan. Kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Karena sorga itu ngomongin itu. Sorga itu buat saya bukan posisi, bukan lokasi, bukan lokasi. Tapi yang bikin sorga jadi sorga itu Tuhan, unsur Tuhan. Karena banyak orang kepikiran begini, kalau ngomongin soal sorga yang keingetannya jalan dari emas, terus batu kerikilnya permata, tempatnya indah, ada sungainya gitu, pokoknya itu tuh sorga deh gitu, itu gambaran orang tentang sorga. Tentang neraka api, nyala-nyala, ngebakar, lu garing, kayak steak gitu. Tapi coba nih ya, pakai begini modelnya. Seandainya kita ada di neraka, tapi di samping kita ada Tuhan yang sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sumber segala sesuatu yang baik, apa yang saudara rasa? Andai kata di neraka pun saya yakin damai sejahtera. Karena ada Tuhan sumber damai sejahtera yang dekat sama kita. Tapi bandingin kalau andai kata di sorga, yang katanya jalan dari emas, tapi di sampingnya setan. Sumber putus asa, sumber kedukaan, jalannya emas tuh. Tapi apa artinya jalan emas kalau andai kata saudara putus asa dan saudara ngerasa hidup saudara nestapa? Lalu yang membuat sorga jadi sorga apa? Lokasinya? Bukan. Yang membuat sorga jadi sorga itu adalah Tuhannya. Oleh karena itu hubungan dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan itu menjadi prioritas utama harusnya. Dan Tuhan memberikan ini. Ketika saudara diselamatkan, saudara didamaikan dengan Tuhan kok. Punya hubungan dengan Tuhan, ini yang menjadikan sorga sebetulnya. Kalau andai kata saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dunia ini, seharusnya sorga udah datang. Kita bawa sorga. Tanyaannya kan jadi gini, berani bayar berapa untuk hubungan dengan Tuhan? Sanggup bayar enggak? Kalau andai kata Tuhan gak tolong, berani bayar berapa? Bisa nyogok Tuhan berapa untuk mulihin hubungan dengan Tuhan? Tuhan, saya buat baik ya Tuhan ya, supaya hubungan dengan Tuhan. Kebaikan kita nih ya. Ini kalau saya gambarin nih kayak gini, kita lagi nyogok bakso ke milioner, tapi kita minta semua hartanya dia. Gak ada artinya. Harta kita. Emangnya Tuhan butuh harta kita? Wah, Tuhan, saya jadiin semua harta saya jadi bentuk uang, saya bawa ke sorga. Tuhan lagi bingung, money changer kagak ada di sorga. Mau dijadiin batu permata Tuhan, batu permata yang paling gede. Bawa ke sorga, terus Tuhan ngomong kayak begini, emang batu kerikil kurang di sorga? Batu kerikil, batu permata. Tuhan saya mau jadiin emas, kenapa lu bawa aspal? Kok gitu Tuhan ngomong? Apa yang kita punya ya Tuhan gak punya? Mau bayar berapa hubungan dengan Tuhan? Mau bayain berapa? Itulah kenapa hubungan dengan Tuhan itu Tuhan yang bayar. Bukan karena apa-apa sih. Tapi karena kita gak sanggup bayar. Kita gak bisa bayar. Kita gak bisa bayar loh hubungan dengan Tuhan. Karena harganya mahal, kita gak bisa beli. Makanya Tuhan yang beli. Di kita gratis. Di Tuhan mahal. Tapi Tuhan tahu loh harga hubungan dengan Tuhan itu kita gak akan pernah sanggup kalau andai kata Tuhan gak tolong. Oleh karena itu keselamatan itu diberikan. Murahan, gratisan, keselamatan itu bukan murahan. Keselamatan itu gratis. Kalau murah kita bayar. Ini gratis. Kenapa? Karena Tuhan tahu harga hubungan dengan Tuhan kita gak akan pernah sanggup bayar. Oleh karena itu dia bilang, engkau berdamai dengan saya. Ini harga keselamatannya. Kamu mesti percaya sama saya. Ikutin apa yang Tuhan mau. Saudara tahu Tuhan itu bukan cuma juru selamat tuh, tapi dia juga Tuhan, penutup.
Tuhan itu bukan cuma juru selamat, tapi dia juga Tuhan. Apa artinya Tuhan? Artinya Tuhan itu adalah penguasa atas hidup. Kalau posisi kita balik lagi ke Eden, maka sekarang kata-katanya juga sama. Kita punya pilihan. Mau ikut Tuhan apa mau keluar dari jalannya Tuhan. Jadikan Tuhan itu Tuhan dalam hidupnya kita. Jadi penguasa dalam hidupnya kita. Dengarkan apa yang dia mau. Jalanlah bersama-sama dengan dia. Dan sorga akan menyertai kita. Hidup kita akan menjadi sorga. Saya dan saudara bangkit berdiri. Sebelum menerima perjamuan kudus, mari kita merenungkan ini. Mari kita merenungkan kehidupan kita. Keselamatan kita dibayar oleh Tuhan dengan harga yang mahal. Tetapi kita mendapatkannya gratis karena kita nggak sanggup bayar. Kita nggak mampu membayar hubungan dengan Tuhan. Membayar harga hubungan dengan Tuhan. Maka yang menjadi renungan, yang pertanyaan, tanyakanlah kepada diri saudara sendiri. Ketika keselamatan yang berharga, yang mahal ini yang Tuhan berikan kepada saya, mau saya apakan? Apakah saya mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan saya? Apakah saya mau berkomitmen untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Apakah saya mau berkomitmen untuk menjadikan Tuhan Tuhan di dalam kehidupan saya? Apakah saya bersedia untuk memberikan diri saya seutuhnya kepada Tuhan? Apakah saya bersedia untuk menaati firman-Nya? Apakah saya mau? Apakah saya bersedia? Tutup mata saudara dan mau enggak saudara belajar beriman kepada Tuhan? Mau enggak saya belajar beriman kepada Tuhan? Ketika Tuhan mengatakan jangan berzina, apa kita berzina? Akibat dari melanggar hukuman Tuhan adalah kematian. Ketika Tuhan mengatakan jangan mencuri, ketika Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu, apa kita mau untuk mengikuti itu? Apa kita mau untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita? Kalau pada saat ini, mari kita mulai dengan langkah pertama. Kalau pada saat ini saudara bersedia dan saudara ingin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menjadi orang yang berkomitmen. Saya mau menjadi orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan saya. Jikalau saudara mau menjadi orang berkomitmen, mulai dengan langkah ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau belajar untuk menaati firman. Berat, tapi saya tahu ada Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saya, menolong saya, memberikan kepada saya kekuatan. Jikalau saudara ingin berkomitmen kepada Tuhan, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara dan katakan langsung kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau menjadi orang yang berkomitmen. Saya mau menjadi orang yang berjalan bersama-sama dengan Engkau dalam kehidupan saya. Saya ingin menjadikan Engkau menjadi Tuhan dalam kehidupan saya. Saya ingin menaati firman-Mu. Saya ingin menaati firman-Mu. Saya ingin menaati apa yang Engkau katakan kepada saya. Bapak Surgawi, karena saya gak mau berjalan sendirian. Saya mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Surgawi, Engkau lihat tangan-tangannya terangkat. Tangan-tangan ini adalah tangan-tangan yang berkomitmen kepada Tuhan. Tangan-tangan yang rindu untuk terus berjalan bersama-sama dengan Engkau dalam kehidupan mereka. Tangan-tangan ini adalah tangan-tangan yang rindu Tuhan untuk memegang tangan Tuhan setiap waktu dan tidak pernah melepaskan. Tangan-tangan ini adalah tangan-tangan yang rindu untuk membawa hadirat-Mu kemanapun mereka pergi. Supaya orang lain di sekitar mereka juga dapat merasakan bahwa ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin. Oleh karena itu lihat tangan-tangan yang terangkat ini ya Allah. Lihatlah hati mereka yang percaya dan mau belajar berharap kepada Engkau dalam kehidupan mereka. Pakai seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus sebagai alat untuk menjangkau kehidupan banyak orang. Untuk memberkati kehidupan banyak orang. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus.